Episode 2291-2295. Bab 2291, Niat Sebenarnya Terungkap. Ketiga ketua klan menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar itu. Ketua klan Yun berkata dengan serius, "Aku khawatir Kaisar Iblis dan Permaisuri kedua mungkin tidak senang jika mendengar apa yang baru saja dikatakan Bupati, kan? Selain itu, para tetua istana raja mungkin juga tidak mengakui kata-katamu. Kamu bisa bertanya sendiri apakah mereka mengakui kata-kata ini atau tidak. Tapi kurasa tidak ada satupun dari mereka yang akan menentang keputusanku," kata Zuan dengan tenang. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang apa yang terjadi padamu sekarang? Di mana iblis sejati itu? Kenapa kamu mengumpulkan batu 4 simbol?" Master Klan Wu dan Rong ketakutan. Mereka berdua melihat ke arah Master Klan Yun. Wajah Master Klan Yun menjadi gelap. "Dulu, Anda adalah manusia biasa. Berkat kebetulan dan kesempatan, Anda dapat naik ke posisi Bupati. Anda seharusnya berterima kasih kepada Kaisar Iblis yang baru dan Permaisuri kedua, tetapi sekarang Anda bersikap sangat arogan dan lalim dan tidak memperlakukan mereka dengan hormat, seolah-olah Anda bahkan tidak memperlakukan seluruh istana raja dengan penting. Apakah Anda berencana untuk berkhianat?" Suolunsi tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. "Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Jelas apa yang kau lakukan itu termasuk pengkhianatan." "Hah? Aku jadi bertanya-tanya mengapa keponakanmu ini begitu keras kepala. Jadi itu karena kau tersihir oleh manusia ini. Kau pasti kehilangan akal sehatmu setelah melihat betapa tampannya dia, membuatmu menuntun klan Suolun ke jalan yang salah ini," kata Master Klan Yun sambil mencibir. Seluruh tubuh Suolunsi bergetar. "Omong kosong macam apa yang kau katakan? Aku tidak melakukannya." "Oh, beranikah kau bersumpah atas nama Dewa Iblis? Katakan bahwa kau tidak tertarik padanya, dan kau tidak menyukainya." Suolunsi kini bingung. Wajahnya memerah sepenuhnya. Bagaimana dia bisa mengucapkan sumpah seperti itu? Dia memang memiliki kesan baik yang misterius terhadap kakak laki-laki Zhu, tetapi bukan karena dialah klan Suolun membuat pilihan ini. Namun, bagian terburuknya adalah dia tidak bisa menjelaskan hal-hal itu dengan baik. "Lihat, kau tidak punya apapun untuk dikatakan sekarang, kan?" Master Klan Yun mencibir. "Tidak seperti itu." Suolunsi merasa malu dan gugup. Karena dia berada di sebelah Zuan, otaknya tampaknya bekerja sedikit lebih lambat dari biasanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zuan menepuk bahunya pelan dan berkata menghibur, "Kamu tidak perlu membiarkan dia mengganggumu." Tak lama kemudian, dia berbalik ke arah kapal terbang itu. Seutas kehendak ilahi bertanya pada Yun Yuking, "Yuking, apakah ini paman keduamu?" Para wanita di kapal itu hanya menonton semua drama yang terjadi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Master Klan Yun, Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mengejek, "Orang itu benar-benar berkeliling menabur gandum di mana-mana." Ji Xiaoxi cemberut. Dia merasa sedikit tidak senang, dan dia tidak tahu persis mengapa. Ekspresi Xie Daoyun penuh dengan kekhawatiran. Mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar kakak Zhu? Iklan oleh Pub Future. Setiap kali dia pikir dia sudah tahu tentang mereka semua, tiba-tiba ada yang baru muncul. Selain itu, mereka selalu begitu cantik dan luar biasa meski sendiri. Itu membuatnya merasa sangat tertekan. Yun Yuking juga mengumpat dalam hati. Ketika mendengar suaranya, dia langsung tahu bahwa Xie Daoyun melakukan ini demi dirinya. Dia bahkan tidak mengatakannya dengan keras agar semua orang mendengarnya. Dia bertanya kepada Xie Daoyun, "Nona Xie, bisakah kamu mengemudikan kapal terbang itu sedikit lebih dekat?" Xie Daoyun menyuarakan persetujuannya. Kapal terbang itu telah bergerak menuju medan perang selama ini sehingga dia bisa membantu kakak laki-laki Zhu. Namun, dia terlalu cepat, jadi kapal itu tertinggal. Sekarang setelah dia mendengar permintaan Yun Yuking, dia meningkatkan kecepatannya lagi. Saat mereka semakin dekat, Yun Yuking berjinjit, lalu menjatuhkan diri ke samping Zuan. Ketika mereka melihatnya muncul, kekuatan ketiga klan dan klan Suolun terkejut. Dari mana wanita ini tiba-tiba muncul? Mengapa dia begitu cantik? Tunggu, dia tampaknya memiliki beberapa ciri ras iblis. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi ketika mereka melihat Yun Yuking, ekspresi orang-orang dari klan Yun langsung berubah. Mereka langsung mengenalinya. Yun Yuking pindah ke sisi Zuan dan mengangguk ke arah Putri Suolun, yang berkedip bingung. "Apakah ini rumor tentang klan Yun?"
Paman kedua, kakak Zhu sebenarnya menunjukkan belas kasihan demi aku selama ini. Aku harap paman kedua bisa kembali ke jalan yang benar, Yun Yuking menasihati dengan suara lembut. Dia juga bersyukur bahwa Zuan tidak langsung menggunakan kekerasan. Dia adalah putri mendiang ketua klan, semua orang klan Yun berbisik satu sama lain. Banyak orang dari klan lain juga mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin klan Yun sebelumnya adalah orang yang legendaris. Ada desas-desus bahwa dua putrinya tinggal di luar wilayah klan, dan ada berbagai macam desas-desus misterius tentang mereka. Tidak seorang pun yang hadir pernah melihat mereka secara langsung. Seseorang telah mencalonkan Yun Yuking selama pemilihan wanita suci klan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Itulah sebabnya mereka telah menemukan penggantinya. Untungnya, baik itu bentuk tubuh orang itu atau bakat kultivasinya, dia adalah pilihan yang sangat baik, jadi mereka tidak berakhir dikritik karena tidak memiliki wanita suci yang tepat. Tapi wanita ini juga tidak buruk. Mengapa benih klan Yun begitu baik? Iklan oleh Pub Future. Jadi itu Yuking. Apa yang kau lakukan di sini? Kelopak mata Master Klan Yun berkedut. Ia teringat bahwa Yun Yuking seharusnya berada di ibu kota manusia, membantu para ahli klan Yun bekerja sama dengan Raja Wu untuk menguasai sisi manusia. Ketika ia melihatnya tiba-tiba muncul di tempat ini, ia mendapat firasat buruk. Karena elemen spasial dunia ini tidak stabil, benda-benda seperti cermin perekam tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya dia belum menerima berita mengenai apa yang terjadi di ibu kota. Aku kangen rumah, jadi aku memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Tetap saja, aku tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Yun Yuking memegang tangan Zuan sambil memperkenalkannya. Paman kedua, ini kakak Zhu. Dia sekarang sangat kuat. Manusia, iblis, dan bahkan ras lautan mendengarkannya. Wajah Master Klan Yun menjadi gelap. Dia mengabaikan perkenalannya dan malah bertanya, bagaimana urusan utama di ibu kota. Yun Yuking menggelengkan kepalanya. Dengan adanya kakak Zhu di sana, mengapa ada masalah besar? Master Klan Yun sudah menebak kebenarannya. Dia sangat marah. Wanita seharusnya dinikahkan saat mereka sudah dewasa. Hanya karena kamu berkolusi dengan orang luar, rencana besar kita gagal. Zuan berkata, oh, jadi kalian benar-benar orang-orang yang menyebabkan masalah di balik layar di ibu kota. Yun Yuking menghela napas dan berkata kepada Zuan, kakak Zhu, lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Zuan mengangguk. Dia mendengar bahwa karena Yun Yuking adalah putri dari mendiang ketua klan, paman kedua ini telah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap bawahan ayahnya. Dia tampak peduli padanya di permukaan, tetapi sebenarnya, dia ingin Yun Yuking menghilang secepat mungkin. Demi melindungi dirinya sendiri, Yuking dengan tegas memilih untuk menjadi mata-mata di sisi manusia. Paman kedua ini ingin mengirimnya sejauh mungkin sehingga Yun Yuking tidak akan dapat memengaruhi posisinya sebagai ketua klan. Karena itu, tidak banyak rasa sayang yang dibagikan di antara mereka berdua. Sebaliknya, ada dendam. Meski begitu, Yuking masih bagian dari klan Yun, jadi Zuan masih menyimpan beberapa keraguan. Pemimpin klan Yun tiba-tiba memerintahkan, Zuan telah tidak menghormati keluarga kerajaan dan niatnya untuk memberontak sudah jelas. Kalian semua, patuhi perintahku dan tangkap pengkhianat ini. Para prajurit klan Yun saling memandang dengan cemas. Mereka semua ragu-ragu. Namun, kepala klan memiliki bawahan setia yang segera melaksanakan perintah tuan mereka. Segala macam serangan militer dilancarkan ke Zuan. Orang-orang sering mengikuti perintah secara membabi buta, ras iblis tidak terkecuali. Dengan para loyalis yang memimpin, para prajurit yang sebelumnya ragu-ragu juga secara refleks ikut menyerang. Segala macam warna muncul di langit malam, mewarnainya dengan cahaya terang. Di atas kapal terbang, Ji Xiaoxi berteriak. Dia hampir terguling dari sisi kapal karena khawatir. Jiang Luofu angkat bicara untuk meyakinkannya. Jangan khawatir, kakakmu Zhu baik-baik saja. Dia telah melihat bagaimana Zuan bertarung di ibu kota. Dia tahu bahwa Zuan sekarang bahkan lebih kuat dari mendiang Shaohan. Standar kultivasi dunia saat ini sudah tidak berarti baginya. Tetapi ini masih pasukan yang sebenarnya, dan kudengar bahwa orang-orang dari ras iblis semuanya sangat ganas. Ji Xiaoxi masih sangat gugup. Meskipun dia tahu kakak laki-lakinya Zhu sangat tangguh, pengetahuan kultivasi yang telah dia pelajari memberitahunya bahwa seorang individu tidak dapat menghadapi seluruh pasukan. Ketika dia melihat Zuan menghadapi pasukan yang begitu padat sendirian,
dia merasa sangat khawatir. Xie Daoyun juga mencoba menghiburnya dengan tersenyum. Xiaoxi, kamu terlalu khawatir. Kakak Zuan telah bertahan hidup dengan baik bahkan dalam situasi yang 100 kali lebih berbahaya. Tepat saat dia berbicara, Zuan mengangkat tangannya di sisi lain. Mata semua prajurit di medan perang hampir melotot, karena apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat Zuan mengangkat tangannya, cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari serangan pasukan yang dahsyat tiba-tiba berhenti di udara ketika berada dalam jarak 10 meter darinya, seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Namun lampu-lampu ini bahkan bukan benda fisik. Bab 2292, Kekacauan. Kakak Zu benar-benar tampan. Di atas kapal terbang, wajah kecil Ji Xiaoxi memerah dan matanya tampak bersinar. Mata Xie Daoyun juga bersinar terang. Pikiran rasionalnya selalu menyuruhnya untuk segera memisahkan diri dari kakak laki-laki Zu, tetapi setiap kali dia melihatnya, sedikit tekad yang berhasil dia kumpulkan dengan susah payah akan dengan mudahnya menghilang. Saat melihat reaksi kedua nona muda dan para pendekar wanita ras iblis di kejauhan, Jiang Luofu berpikir, pantas saja Zuan punya banyak kekasih. Jika kamu setampan itu, lupakan saja para wanita muda itu, bahkan aku. Para wanita di kapal bereaksi dengan sangat dramatis, tetapi Yun Yuking dan Suolun Si begitu bersemangat sehingga seolah-olah setiap pori di seluruh tubuh mereka terbuka. Yun Yuking sedikit lebih tenang, karena dia baru saja melihatnya bertarung di ibu kota. Namun, mata Suolun Si bersinar saat dia menatap Zuan. Kemudian, dia mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. Dia ingin terus menatapnya, tetapi terlalu malu untuk menatapnya terlalu lama. Zuan mengangkat tangannya, lalu mengepalkannya. Semua teknik di langit tampak hancur menjadi bola cahaya berwarna pelangi oleh tangan besar yang tak terlihat. Para pembudidaya di sini semua terkejut dengan pemandangan itu. Bagaimanapun, akan menjadi hal yang lain jika dia berhasil melakukan itu pada anak panah dan tombak fisik, tetapi ini adalah serangan sihir. Namun semuanya hancur seolah-olah mereka memiliki bentuk fisik. Selain itu, mereka dapat melihat bahwa kekuatan di dalam bola cahaya itu berkedip-kedip dengan intens. Jelas sudah hampir mengamuk, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari beberapa pasukan kultivator, jadi itu cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan lawan. Namun, semuanya sekarang dihancurkan menjadi bola yang sangat kecil. Mudah dibayangkan betapa hebatnya kekuatan ledakan mereka. Kemungkinan setengah dari orang-orang di sini akan kehilangan nyawa mereka. Hampir semua orang secara refleks mundur. Mereka semua ingin menjaga jarak dari bola kekuatan yang menakutkan itu. Orang ini bahkan sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya, hanya demi mengejar wanita. Pergilah ke neraka saja. Ketiga ketua klan menyaksikan dengan penuh harap, berharap melihat ledakan kembang api yang gemilang. Namun detik berikutnya, mata semua orang membelalak tak percaya. Ledakan mengerikan itu tidak terjadi. Dengan genggaman tangan Zuan yang lembut, bola energi yang hampir meledak itu hancur begitu saja. Benar, benda itu hancur begitu saja, dengan cara yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah semua kekuatannya hancur total dalam sekejap. Itu sama sekali tidak sesuai dengan prinsip teknik yang telah dipelajari oleh para kultivator ini selama hidup mereka. Bagaimana Zuan bisa melakukan ini? Tepat saat itu, Zuan menyibakkan lengan bajunya, dan hembusan angin kencang segera muncul. Para prajurit dari tiga klan ras iblis tidak dapat lagi berdiri tegak, dan terlempar ke sana kemari. Formasi militer yang mereka coba pertahankan segera lenyap. Iklan oleh Pub Future, suara tenang bergema di langit di atas. Aku akan melupakan masa lalu jika kau mengakhiri ini di sini. Jika kau tetap keras kepala, kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, banyak prajurit membuang senjata di tangan mereka. Dengan mereka yang memimpin, suara senjata jatuh dengan cepat terdengar di seluruh medan perang. Bahkan banyak dari tiga pasukan pribadi kepala klan menjatuhkan senjata mereka. Apa kau sedang bercanda sekarang? Lupakan fakta bahwa dia adalah pemimpin ras Vien, dengan kekuatan mengerikan yang baru saja dia tunjukkan, bukankah melawannya sama saja dengan mencari kematian? Sorak-sorai meledak dari kota Suolun saat mereka melihat pemandangan ini. Sebaliknya, kelopak mata ketiga ketua klan berkedut. Master klan Yun menatap Zuan, matanya penuh ketakutan. Dia berkata kepada kedua rekannya, Saudara Rong, Saudara Wu,
jika kita bekerja sama dan menggunakan semua kartu truf kita, kita mungkin tidak akan kalah darinya. Namun, tidak ada respons bahkan setelah sedetik berlalu. Dia berbalik dan melihat bahwa para master klan Rong dan Wu sudah jauh darinya. Mereka sudah mengelilinginya di samping Zuan. Ketua klan Rong berkata sambil tersenyum malu, "Pak Tua Yun, menurutku tindakanmu agak keterlaluan." Pemimpin klan Wu juga berkata setuju, "Benar sekali, dia adalah Bupati Ras Iblis. Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan Bupati dengan tidak hormat?" Master klan Yun terdiam. "Kalian berdua oportunis yang tidak tahu malu. Kalau begitu, saya harap Bupati tidak akan mempermasalahkan pelanggaran yang telah saya lakukan sebelumnya." Ekspresi serius kepala klan Yun berubah menjadi senyum patuh. Dia berjalan ke arah Zuan dan melanjutkan, "Dengan hubunganmu dengan Yu Qing, kita semua adalah satu keluarga, kan?" Hahaha, para master klan Rong dan Wu tercengang. Apakah orang ini punya rasa malu? Dia baru saja mengkritik kita. Dia benar-benar orang yang istimewa. Alis Yun Yuking yang indah sedikit berkerut. Perilaku paman kedua yang tidak memiliki integritas benar-benar memalukan. Tepat saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Master Klan Yun mendekati Zuan, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke depan. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba berubah, ditutupi sisik hitam. Taji tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang punggung, dahi, dan sikunya. Setelah serangannya, proyeksi naga biru muncul di langit. Naga itu meraung dan menyerang Zuan. Dibandingkan dengan naga raksasa itu, Zuan tampak sangat kecil dan lemah. Tekanan yang memenuhi dunia saat itu membuat semua prajurit dan pemimpin klan merasa ngeri. Seolah-olah Kaisar Iblis telah hidup kembali. Sejak kapan orang ini tiba-tiba memiliki kultivasi yang begitu kuat? "Kakak Su," teriak Ji Xiaoxi. Iklan oleh Pub Future. Jiang Luofu cukup berpengalaman, untuk beberapa waktu, dia sudah siap membantu Zuan kapan saja. Dia sudah menyiapkan keterampilannya dan mengeluarkan senjata ajaibnya. Sepasang sisik yang melambangkan keadilan hukum muncul di langit, dan menghantam langsung ke proyeksi naga biru. Naga Azure terhuyung karena kekuatan itu. Namun, ia mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat menghancurkan sisik-sisik itu. Xie Daoyun bertindak pada saat yang sama, tetapi jimat yang digunakannya agak lambat. Untungnya, dia memiliki Jiang Luofu yang membantunya mengulur waktu. Tiba-tiba, pasukan surgawi muncul di langit. Sosok-sosok besar itu meraih proyeksi naga biru dan menahannya di tempatnya. Naga biru itu berjuang mati-matian, tetapi tepat saat itu, roh raksasa berbaju zirah emas mengayunkan kapak, memotong naga itu menjadi beberapa bagian. Itu adalah catatan penindasan Kaisar. Xie Daoyun telah mempelajari jimat itu dengan saksama. Berkat petunjuk yang diterimanya dari Zuan dan gurunya dari waktu ke waktu, dia sudah dapat menggunakan sekitar 30% kekuatan jimat itu. Saat proyeksi Azure Dragon menghilang, Master Klan Yun terluka parah. Dia memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Jantungnya hancur berantakan. Dia mengira bahwa kekuatan yang telah dia kumpulkan akan mampu melukai Zuan, tetapi Zuan bahkan tidak bergerak sedikit pun, hanya mengandalkan para wanita di sekitarnya untuk mengalahkannya. Namun, bukan hanya dia saja. Para wanita juga merasa kalah. Suolun Si khususnya berpikir bahwa wanita-wanita di sekitar kakak laki-laki Zhu tidak hanya cantik, mereka semua sangat hebat. Mengapa dia menyukai anak itik buruk rupa seperti dia? Jika orang-orang dari ras iblis mendengar apa yang dipikirkannya, banyak orang pasti akan berteriak protes. Bagaimanapun, Putri Suolun selalu dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Dia adalah target impian banyak pria iblis. Klan Suolun mampu menangkis serangan 3 klan lainnya terutama karena mereka bertarung demi dia. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewi Impian mereka benar-benar akan merasa begitu rendah diri di hadapan pria lain. Yun Yuking menatap Xie Daoyun beberapa kali. Sepanjang jalan, dia terlihat lembut dan kutu buku, dan dia tidak tampak seperti ancaman. Tapi sebenarnya dia sekuat ini. Ji Xiaoxi adalah orang yang merasa paling putus asa. Kakak Zhu punya banyak kakak perempuan yang cantik dan mengagumkan. Mereka tidak seperti aku, seseorang yang bahkan tidak bisa membantu sama sekali. Dia baru saja menyadari bahwa meskipun belum lama sejak dia dan kakak laki-lakinya Zhu berpisah, dia telah tumbuh sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat punggungnya lagi. Duh! Aku kangen masa-masa ketika kakak Zhu dan aku bersama-sama mengumpulkan obat-obatan di pegunungan.
Meskipun kultivasi Zuan kuat, tidak mungkin dia bisa merasakan apa yang dipikirkan setiap wanita. Dia segera pindah ke sisi Master Klan Yun. Dia melihat sisik dan tulang yang tumbuh di punggung Master Klan Yun dan bertanya, apakah kekuatan ini diberikan kepadamu oleh Dewa Iblis yang kamu bicarakan? Master Klan Yun batuk darah. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, sejarah ditulis oleh para pemenang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Di mana utusan iblis sejati yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak melihatnya? Zuan menanyakan pertanyaan yang paling ingin ia ketahui jawabannya. Ia telah mencari-cari di sekitar medan perang sebelumnya tetapi tidak melihat apapun yang menyerupai iblis sejati ini. Bab 2293, Pembentukan Transportasi. Master Klan Yun mendongak dan berkata, karena aku sudah berakhir di tanganmu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku, entah itu merenggut nyawaku atau menyiksaku. Buat apa aku menjawab pertanyaanmu demi hidup? Master Klan Wu berkata sambil tersenyum meminta maaf, menanggapi Bupati, utusan iblis sejati tidak mengikuti kita ke sini. Master Klan Rong juga tersenyum sambil menambahkan, benar sekali, iblis sejati ada di tanah leluhur Klan Yun, entah apa yang sedang dilakukannya. Orang Yun itu selalu misterius dan menolak memberi tahu kita. Master Klan Yun terdiam. Kalian bajingan, apakah kamu benar-benar tidak memiliki sedikit pun integritas? Kau menempatkan orang tua ini dalam posisi yang memalukan. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata yang keras kepala, dan kemudian dengan bantuan keponakannya Yun Yuking, dia akan dapat menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Mereka semua berasal dari klan Yun, dan Bupati harus peduli dengan reputasinya, bukan? Namun, Master Klan Rong dan Wu telah mengambil inisiatif untuk berbicara. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini membuat informasinya kehilangan semua nilai negosiasi. Ketika dia menyadari hal itu, dia akhirnya mulai panik. Oh, Zuan menatap kedua ketua klan itu. Lalu apakah utusan iblis sejati itu juga mengaktifkan garis keturunan kalian, dan memberi kalian kekuatan yang sama? Proyeksi Azure Dragon yang ditunjukkan oleh Master Klan Yun cukup kuat. Namun, catatan penindasan kaisar yang diperoleh Xie Daoyun agak terlalu konyol. Di sisi lain, proyeksi naga biru memberi Zuan rasa keakraban. Keahlian White Jing Teng mampu memanggil naga biru ke dalam pertempuran juga, tetapi kekuatan yang dapat ia gunakan lebih besar. Iklan oleh Pub Future, Master Klan Wu dan Rong secara refleks ingin mengatakan tidak, tetapi ketika mereka melihat bahwa Master Klan Yun siap untuk mengungkap mereka kapan saja, mereka hanya bisa dengan patuh menjawab, utusan iblis sejati memang telah memberi kita kekuatan semacam ini, tetapi kita belum pernah menggunakannya sebelumnya. Benar sekali, aku selalu merasa bahwa kekuatan ini agak mencurigakan. Kami belum pernah mendengar teknik seperti ini dalam sejarah klan kami yang telah berusia ribuan tahun. Kultivasi selalu diperoleh melalui pelatihan yang tekun, namun sekarang, kekuatan seseorang dapat tiba-tiba mengalami kemajuan yang luar biasa hanya karena seseorang melakukan sesuatu. Kami selalu sedikit takut bahwa ini mungkin merupakan keterampilan yang menggunakan rentang hidup seseorang sebagai biaya dan bahwa kami mungkin membayar harga yang tidak kami ketahui, itulah sebabnya kami tidak pernah menggunakannya. Ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, Suolun Si hampir memutar matanya. Bukan itu yang dikatakan mereka berdua sebelumnya. Lagi pula, dia sebelumnya telah meninggalkan kota secara diam-diam untuk mencari mereka, karena mengira dia bisa membujuk mereka. Dia pikir mereka juga pintar dan mengerti bahayanya membiarkan klan Suolun jatuh. Namun, ketika mereka berdua mendengar bahwa dia telah tiba, mereka tampak menerimanya dengan senang hati, tetapi kemudian langsung mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Ekspresi wajah mereka ketika berbicara dengan utusan iblis sejati atau apalah itu sangat setia dan berbakti. Tentu saja, dia tidak akan dengan sengaja mengekspos mereka berdua atas hal ini dan membuat mereka putus asa. Meskipun Kakak Zhu tidak takut pada mereka, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, Master Klan Yun jelas tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia langsung mengutuk mereka dengan marah, dasar oportunis terkutuk. Ketika utusan iblis sejati mencerahkan kalian berdua, bukankah kalian terharu sampai menangis? Namun sekarang, kalian mengatakan sesuatu seperti ini. Dewa iblis dan utusan iblis sejati tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Jiwa kalian tidak akan pernah bisa melampaui batas. Ekspresi kedua ketua klan berubah sedikit ketika mereka mendengar dia mengutuk mereka.
Mereka jelas takut dengan situasi seperti itu juga. Aku tidak akan khawatir tentang orang lain yang tidak bisa melampaui batas. Khawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Zuan menatap Master Klan Yun sebelum melanjutkan, apa sebenarnya utusan setan sejati ini? Jelaskan sedikit tentang dia kepadaku. Sementara Master Klan Yun ragu-ragu, dua Master Klan lainnya segera berusaha menjadi yang pertama menjelaskan. Utusan iblis sejati muncul di ras iblis beberapa bulan yang lalu. Dia tampak seperti tuan muda yang anggun dan tampan. Tentu saja, dia hanya sedikit tampan. Dia bahkan tidak layak disebut di hadapan ketampanan Bupati. Zuan terdiam. Dia membentak, katakan padaku ciri-ciri yang penting. Ya, tentu saja. Master Klan Rong menelusuri ingatannya dan menjawab, ketika dia pertama kali datang kepada kami, dia hanya tampak seperti anak laki-laki cantik biasa, dan tidak ada yang menganggapnya penting. Namun, begitu dia mencerahkan beberapa orang ras iblis biasa dan membuat mereka sekuat para tetua klan yang paling kuat, kami tidak bisa lagi menjauh. Kami semua memperlakukannya dengan hadiah besar, tapi dia berada di wilayah klan Yun, jadi klan Yun yang mendapat keuntungan terlebih dahulu. Master Klan Wu segera membalas, manfaat apa? Itu jelas merupakan kemalangan klan Yun. Iklan oleh Pub Future. Benar sekali, benar sekali. Sekarang tampaknya klan lain, seperti klan kita, adalah yang diberkati, kata Master Klan Rong segera. Master Klan Yun terdiam. Kemudian, di bawah pengaruh klan Yun, semua orang menerima gagasan bahwa dia adalah utusan iblis sejati dan datang ke dunia kita untuk menggantikan Dewa Iblis. Ada sesuatu yang salah dengan kita sebelumnya, dan kita secara membabi buta mempercayai kata-katanya. Kami pikir kami bisa pergi ke dunia iblis sejati miliknya dan menerima warisan sejati Dewa Iblis, dan dengan demikian menerima kelahiran kembali yang transenden, lanjut Master Klan Wu. Kudengar dia menginginkan banyak sumber daya kultivasi darimu. Zuan mencibir, jika dia memang sehebat itu, mengapa dia membutuhkan sumber daya kultivasimu? Awalnya, kami pikir dia juga palsu, tetapi kemampuannya untuk mengaktifkan garis keturunan ras iblis tidak dapat dipalsukan. Lebih jauh lagi, menurut apa yang dia katakan, sumber daya kultivasi yang kami berikan kepadanya mewakili tingkat kepercayaan kami terhadap Dewa Iblis. Meskipun sumber daya kultivasi sangat berharga bagi kami, klan kami telah terkumpul selama ribuan tahun dan mampu membayar harga ini. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mencobanya, jawab Master Klan Rong, kemudian, dia menukar hadiah dengan bantuan. Banyak orang di klan kami yang tercerahkan, jadi semua orang senang. Kami menjadi semakin antusias dalam memberikan hadiah. Tetapi lain halnya jika dia hanya menginginkan beberapa sumber daya kultivasi, hal-hal lain yang dimintanya agak aneh, kata Master Klan Wu tiba-tiba. Apa itu? Bahkan Yuking pun sedikit penasaran sekarang. Dia menginginkan banyak daging dan makhluk hidup. Seolah-olah dia telah kelaparan selama beberapa kehidupan. Kami bertanya-tanya apakah itu karena dia belum pernah mencoba hal-hal ini di dunianya dan sangat menyukainya, kata Master Klan Wu sambil terkekeh. Zuan sedikit mengernyit. Permintaan ini memang aneh. Namun, dia tidak benar-benar dapat memahami alasannya, jadi perhatiannya kembali ke masalah yang lebih mendesak. Lalu selain sumber daya kultivasi, mengapa dia menginginkan batu 4 simbol dari klanmu? Kami tidak tahu tentang itu. Kami hanya bisa bertanya kepadanya, karena dialah yang memberitahu kami semua hal ini. Kedua ketua klan itu menatap ketua klan Yun. Awalnya, Master Klan Yun ingin tetap keras kepala. Namun, saat melihat Zuan memandangnya seperti dewa, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Keponakannya yang rendah hati itu sama sekali tidak berbicara untuknya. Master Klan Wu dan Rong juga merupakan dua orang oportunis, jadi jika dia tetap tidak memberikan nilai apapun, mungkin dia benar-benar tidak akan bisa melihat hari esok. Karena itu, dia hanya bisa menjawab, utusan iblis sejati tidak memberitahu saya secara pasti apa kegunaannya, tetapi karena dia tinggal di wilayah klan Yun, saya menyimpulkan dari bahan-bahan dan informasi yang saya kumpulkan bahwa dia seharusnya sedang membangun semacam formasi transportasi. Formasi itu lebih misterius daripada apapun yang pernah saya lihat dan tampaknya terhubung ke dunia lain. Bagian terpenting dari inti formasi adalah batu 4 simbol. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka pria itu begitu kooperatif. Namun, ini tentu saja hal yang baik. Formasi transportasi utusan iblis sejati merupakan bahaya potensial. Dia telah mengaktifkan penghalang dunia untuk menghentikan monster luar masuk,
tetapi jika ada sesuatu yang salah di dalam dunia dan formasi transportasi khusus dibangun, itu berpotensi masih membuka jalur ke dunia monster. Pimpin jalan, kami akan segera menuju ke klan Yun untuk melihatnya. Dia perlu melihat sendiri formasi transportasi ini. Di atas kapal terbang, Jiang Luofu berjalan ke sisi Xie Daoyun. Daoyun, ada apa? Kenapa kamu begitu tidak percaya diri? Xie Daoyun mengusap pelipisnya dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, mungkin jimat itu agak membebani tubuhku. Ketika dia mendengar kata-kata batu 4 simbol, dia tidak bisa tidak merasakan keakraban. Namun, tidak ada alasan baginya untuk pernah mendengarnya sebelumnya. Bab 2294, sebuah kebetulan yang tak terduga. Beberapa pesan yang tidak jelas tampaknya muncul di benak Xie Daoyun. Dia mencoba memahaminya, tetapi tampaknya ada kabut tebal yang memisahkan informasi itu dari kesadarannya. Dia sama sekali tidak dapat melihat isinya dengan jelas. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di kepalanya, lalu terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri diam lagi. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Jiang Luofu bertanya sambil memegang Daoyun. Ia melihat tangan Daoyun sedingin es dan merasa sangat khawatir. Pada saat itu, Ji Xiaoxi muncul di samping Daoyun. Dia segera memeriksa denyut nadi Daoyun, lalu mengeluarkan pil putih kecil untuk diberikan kepadanya. Kakak Xie, obat ini dapat membantumu memulihkan energi mental. Pikiranmu sudah terlalu lelah, dan obat ini dapat membantumu. Terima kasih, Xiaoxi. Xie Daoyun menelan pil itu dan merasakan sensasi menyegarkan menyebar dari tenggorokannya. Kemudian, pil itu memasuki kepalanya dan membuat pikirannya yang tegang dan tertekan segera menjadi jernih. Dia tidak bisa menahan rasa kagum. Ji Xiaoxi telah memperoleh warisan ayahnya yang sebenarnya. Keterampilan pengobatannya luar biasa. Kamu sama sekali tidak bisa menggunakan apa yang baru saja kamu lakukan dengan gegabah di masa depan. Meskipun itu kuat, itu masih terlalu berlebihan untuk kultivasimu saat ini, Jiang Luofu mengingatkan Daoyun sambil mengerutkan kening. Terima kasih, Bibi bela diri. Xie Daoyun merasa hangat di dalam hatinya saat merasakan kekhawatirannya. Namun, situasi sebelumnya terlalu aneh. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, kamu bisa memanggilku kakak perempuan saja. Memanggilku bibi militer tiba-tiba membuatku merasa sangat tua. Tapi, Xie Daoyun agak gelisah. Jiang Luofu adalah saudari seperguruan gurunya. Jika dia memanggil kakak perempuannya dan orang-orang di akademi mendengarnya, mereka akan mengkritiknya karena tidak sopan. Jiang Luofu dapat melihat keraguannya dan berkata, kita dapat mengubah alamat tergantung di mana kita berada. Panggil aku bibi bela diri di akademi, tetapi kamu dapat memanggilku kakak perempuan secara pribadi. Baiklah, wajah Xie Daoyun memerah. Dia benar-benar berterima kasih kepada Jiang Luofu. Dulu, sebagai kepala sekolah Akademi Bright Moon, Jiang Luofu selalu menjaganya dengan baik, dan begitu pula di akademi. Dia selalu sangat mengagumi Jiang Luofu karena gaya hidupnya yang riang dan mandiri. Kalau begitu, dengarkan aku memanggilmu kakak, kata Jiang Luofu sambil tersenyum. Iklan oleh Pub Future. Kakak, kata Xie Daoyun, masih sedikit malu. Kau benar-benar gadis yang baik. Jiang Luofu mencubit pipi Xie Daoyun. Ji Xiaoxi hendak menangis dan protes, kalau begitu, bukankah aku harus memanggilnya bibi di masa depan? Sebelumnya ia memiliki kedudukan yang setara dengan Xie Daoyun, tetapi jika Daoyun sekarang adalah adik perempuan bibinya, bukankah itu tiba-tiba membuatnya menjadi satu generasi lebih muda? Wajah Jiang Luofu yang biasanya dingin kini tersenyum tipis. Kalian bisa terus saling memanggil dengan cara yang sama. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Xie Daoyun juga memegang tangan Ji Xiaoxi dan terus memanggilnya adik perempuan. Kesedihan Ji Xiaoxi akhirnya berubah menjadi tawa. Sementara itu, berdasarkan informasi yang baru saja diperolehnya, Zuan memutuskan untuk mengunjungi klan Yun. Master klan Suolun bergegas datang, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Zuan dengan sangat tulus, lalu mengeluarkan batu harimau putih dan menyerahkannya. Karena utusan iblis sejati menginginkan benda ini, sesuatu yang besar pasti akan terjadi ketika batu 4 simbol dikumpulkan. Membawa ini mungkin berguna bagimu. Mata Master Klan Yun membelalak. Dia benar-benar tercengang. Bagaimanapun, dia telah mencoba segalanya, menggunakan wortel dan tongkat demi batu harimau putih. Dia telah bergabung dengan 2 klan lainnya dan bertemu di medan perang,
kehilangan begitu banyak orang sebagai akibatnya, namun Master Klan Suolun telah memberikannya kepada Zuan begitu saja. Zuan tidak menolak, karena dia juga ingin mengetahui rahasia apa yang dimiliki batu 4 simbol ini. Ketika dia menerima batu macan putih dan melihatnya, dia melihat bahwa batu itu seukuran batu giok. Ada pola macan putih di atasnya, tetapi tampaknya terbentuk secara alami daripada diukir. Dia tidak tahu dari bahan apa batu itu dibuat, batu itu dingin seperti es saat disentuh, tetapi tampaknya membawa sifat yang ganas dan keras di baliknya yang mungkin berasal dari pola macan putih. Hal ini memang misterius. Zuan menghela nafas. Tepat saat itu, kepala klan Suolun berkata, ngomong-ngomong, utusan iblis sejati ingin keempat klan mempersembahkan wanita suci, yang berarti mereka juga memiliki kegunaan penting. Xier adalah wanita suci paling berharga dari klan Suolun, jadi dia juga harus mengikuti Bupati ke klan Yun dan melihatnya. Dia akan mendengarkan apa yang diminta Bupati darinya. Iklan oleh Pub Future, 3 klan lainnya langsung mengangkat alis. Mereka mengira Suolun Sing adalah orang yang pemarah dan impulsif, tetapi sekarang, tampaknya dia sebenarnya sangat licik. Membantu Bupati, dia jelas-jelas hanya memberikan putrinya, untuk memberinya lebih banyak kesempatan. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, dengan penampilan dan kecerdasan Suolun Si, tidak akan sulit untuk mendapatkan perhatian Bupati. Suolun Si adalah wanita yang cerdas, jadi dia tentu tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Wajahnya yang cantik langsung memerah. Dia tentu saja bersedia mengikuti Bupati, tetapi keraguannya sebagai seorang wanita muda masih membuatnya agak sulit untuk setuju di depan begitu banyak orang. Untungnya, Zuan mengangguk dan berkata, itu bukan ide yang buruk. Kalau begitu, kita akan membawanya ke wilayah klan Yun. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan utusan setan sejati itu. Suolun Si menghela napas lega saat mendengarnya, lalu berkata, saya bersedia membantu Bupati. Klan lain tentu saja tidak menentang rencana tersebut, jadi masalah itu diputuskan. Jadi, Suolun Sing tetap tinggal untuk membereskan kekacauan itu, sementara Zuan membawa 3 kepala klan lainnya ke kapal terbang untuk bergegas ke wilayah klan Yun. Ketika mereka naik ke kapal terbang, para master klan Rong dan Wu merasa kagum. Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam hati bahwa tidak heran manusia begitu kuat. Mereka selalu mampu menghasilkan segala macam penemuan yang menggelikan. Zuan kemudian mulai bertanya kepada Master Klan Yun. Melihat keadaannya, Master Klan Yun mengakui takdirnya dan menjawab hampir semuanya. Yang ia cari hanyalah bisa mempertahankan hidupnya. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita suci Klan Yun ini? Zuan tiba-tiba teringat hal itu setelah mempertimbangkan keadaan Suolun Si. Yun Yuking juga penasaran. Kemana perginya klan Yun hingga menemukan calon wanita suci yang begitu sempurna? Kepala klan Yun menjawab, dia memang dari garis keturunan klan Yun. Sebenarnya, dia punya sedikit hubungan dengan Yuking. Denganku, dugaan pertama Yun Yuking adalah Yun Jianyu, tetapi dia langsung menepis kecurigaan itu. Mereka berdua pernah bersama di ibu kota, jadi waktunya tidak cocok. Dia adalah putri bibimu. Master klan Yun mendesah dalam-dalam. Bibiku. Ekspresi Yun Yuking berubah. Benar sekali, bibimu dan ayahmu memiliki sifat yang mirip. Mereka berdua keras kepala dan gegabah. Ayahmu berselingkuh di mana-mana, dan bibimu juga selalu mengejar cinta. Master Klan Yun mulai terdengar marah saat berbicara. Lalu, bibimu pergi ke dunia manusia dan akhirnya jatuh cinta pada manusia, bahkan melahirkan seorang anak. Sayangnya, dia memilih orang yang salah dan dia menemui akhir yang mengerikan. Master Klan Yun menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya saat dia melanjutkan, jika dia hanya mengikuti aturan klan dan menikahi orang yang kita pilih untuknya, dia mungkin sudah menjadi individu penting di antara ras Vien sekarang. Namun untuk mengejar cinta yang sesaat, dia akhirnya kehilangan nyawanya. Itu benar-benar menggelikan. Yun Yuking merasa agak sedih ketika mendengar tentang nasib bibinya, tetapi Zuan memasang ekspresi aneh saat bertanya, wanita suci klan Yunmu tidak bermarga Pei, kan? Bagaimana kau tahu? Kepala klan Yun sedikit terkejut. Namanya Pei Mianman. Namun, kami mengganti nama keluarganya menjadi Yun, karena para wanita suci itu seharusnya berasal dari klan kami masing-masing. Bab 2295, Bertarung demi Sang Sein. Zuan baru saja menerima pesan dari Istana Jadevol beberapa hari sebelumnya.
Pesan itu mengatakan bahwa Pei Mianman telah meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dia akan pergi, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Saat itu, dia khawatir tentang keselamatannya, tetapi dia tidak menyangka akan benar-benar mengetahui keberadaannya dengan cara ini. Dia segera bertanya, di mana Pei Mianman ini sekarang? Entah mengapa, keempat klan besar harus memilih seorang wanita suci. Dia tidak tahu apakah wanita itu dalam bahaya. Kepala klan Yun menjawab, dia berkata ingin mencari jejak keberadaan ibunya semasa hidup, jadi itulah sebabnya dia memilih untuk menjelajahi wilayah ras iblis. Itu semua adalah tempat di mana ibunya pernah tinggal, belajar, dan bahkan melakukan perbuatan besar. Setelah selesai melakukan semua itu, dia akan kembali dan memenuhi kewajibannya sebagai orang suci. Karena masalah klan Suolun belum terselesaikan, aku menyetujui permintaannya. Ketika mendengar bahwa dia tidak berada di wilayah klan Yun, Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Bagaimanapun, utusan iblis sejati yang misterius juga ada di sana. Jika Pei Mianman tidak siap, dia bisa saja tertipu oleh rencana mereka. Memikirkan jumlah waktu yang telah berlalu, dia seharusnya segera kembali ke klan Yun, kata Master Klan Yun tiba-tiba, membuat Zuan gugup lagi. Dia memanggil kekuatan dunia, angin kencang muncul di sekitar kapal terbang itu, mendorongnya maju dengan kecepatan beberapa kali lipat. Orang-orang ras iblis terkejut, orang ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar dapat mengubah keadaan dunia sesuka hatinya. Sementara itu, para wanita sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka berpikir bahwa wanita Pei ini pastilah penting bagi kakak laki-laki Su. Sementara itu, di tanah leluhur klan Yun, Pei Mianman baru saja mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang pelayan, mengetahui bahwa ketua klan Yun telah bersekutu dengan dua klan lainnya untuk menyerang klan Suolun. Dia mengerutkan kening. Setelah menyuruh pelayan itu pergi, dia terus mondar-mandir, bergumam, situasi ras iblis tampaknya agak aneh. Utusan iblis sejati itu mungkin monster alien. Aku perlu menghubungi Ahzu secepat mungkin untuk memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi di dunia ini. Lagi pula, aku sudah hampir selesai menyelidiki urusan ibuku. Tinggal di sini lebih lama lagi tidak akan ada artinya. Awalnya, dia tidak tahu tentang utusan iblis sejati ini dan hanya merasakan ada yang aneh di antara ras iblis, jadi dia melakukan penyelidikannya secara rahasia. Baru saat itulah dia mengungkap keberadaannya. Dia mempertimbangkan untuk tetap tinggal dan diam-diam menghancurkan rencana utusan iblis sejati, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, dia menyerah pada ide itu. Dia tidak memiliki banyak informasi tentang utusan iblis sejati ini. Jika dia menganggap dirinya pintar dan malah berakhir dalam bahaya, dan Ahzu harus datang untuk menyelamatkannya, itu akan sangat menggelikan. Karena klan Suolun menolak dan mereka belum dapat mengumpulkan batu 4 simbol, menghubungi Ahzu terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Setelah memikirkan hal-hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia membuka pintu dan bersiap untuk pergi di malam hari. Namun siapa sangka begitu dia membuka pintu, akan ada seorang pria berdiri di sana. Dia tampan, tetapi alisnya yang panjang dan ramping, serta bibirnya yang tipis, membuatnya tampak sedikit menyeramkan. Ada senyum yang sedikit narsis di wajahnya saat dia bertanya, kemana wanita suci itu berencana pergi sekarang. Pei Mianman secara refleks mundur beberapa langkah untuk menjauh darinya. Aku ingin tahu apa yang membawa utusan itu ke sini larut malam. Iklan oleh Pub Future. Karena alasan tertentu, hal-hal yang telah kukerjakan akhir-akhir ini tidak dapat berkembang, jadi aku memutuskan untuk berjalan-jalan untuk melihat apakah itu dapat memberiku lebih banyak kejelasan, kata utusan iblis sejati. Pei Mianman menjawab dengan dingin, jika utusan itu mencari kejelasan, mengapa kau datang jauh-jauh ke sini menemuiku? Saya telah mendengar banyak rumor yang memuji wanita suci klan Yun karena kecantikannya. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, saya merasa reputasi itu memang pantas. Utusan setan sejati menatapnya dengan tajam. Kemudian, matanya beralih ke dadanya yang menggerahkan. Sosok wanita ini sungguh yang terbaik dari yang lain. Dia membungkuk sedikit untuk memberi salam. Cahaya bulan cukup bagus malam ini. Aku ingin tahu apakah wanita suci itu bersedia menikmatinya bersamaku hari ini. Saya khawatir itu tidak akan terlalu mudah. Pei Mianman langsung menolak. Kami para wanita suci datang untuk melayani Dewa Iblis dan tidak boleh disentuh oleh pria lain. Utusan itu tidak terkecuali. Dia hendak menutup pintu setelah mengatakan itu,
tetapi tangan utusan iblis sejati menekannya. Dia berkata, kata-kata wanita suci itu sama sekali tidak menarik. Kita semua adalah orang-orang cerdas, jadi tidak perlu berpura-pura seperti itu. Apa maksudmu? Pei Mianman sedikit mengernyit. Utusan iblis sejati tersenyum saat melihat wajahnya yang memukau. Sedikit keserakahan melintas di matanya. Semua wanita suci ras iblis dipilih untuk melayani dewa iblis. Mengesampingkan syarat lainnya, mereka harus perawan yang murni dan tak bernoda. Tapi kau, apakah itu masih berlaku untukmu? Pei Mianman terkejut. Dia tentu saja mengerti hal ini. Dulu ketika mereka berada di ruang bawah tanah rahasia, dia telah memegang semua jenis identitas, dan pertama kali dia direbut oleh Zuan beberapa kali. Namun karena berbagai alasan, ini adalah rahasia yang selalu ada di antara mereka berdua. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, utusan setan sejati berkata, jika semua orang mengetahui bahwa wanita suci klan Yun telah kehilangan kesuciannya, apa akibatnya? Seluruh klan Yun akan menjadi bahan tertawaan, dan 3 klan lainnya akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang klan Yun. Pengalaman klan Suolun saat ini akan menjadi masa depan klan Yun. Pei Mianman mendengus. Apa hubungannya itu denganku? Lagi pula, kau adalah anggota klan Yun. Apa kau tidak punya rasa hormat terhadap klanmu? Utusan iblis sejati itu tercengang. Tiba-tiba dia bingung dengan reaksinya. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Ada beberapa orang yang hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli dengan klan mereka. Karena itu, dia mengubah taktiknya. Selain klan Yun menjadi sasaran kritik, kamu juga akan menjadi penghujat dewa. Tidak akan ada tempat tersisa untukmu di seluruh ras iblis, dan akhirmu akan menyedihkan. Kamu akan mengalami hukuman paling kejam yang pernah dijatuhkan ras iblis dalam sejarah. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan senyum sinis, itulah mengapa kau tidak ingin rahasiamu diketahui orang lain, kan? Dalam benaknya, dia merasa bahwa wanita itu pasti sangat takut sekarang. Sebentar lagi, wanita itu akan memohon belas kasihan padanya. Selama dia memberi isyarat bahwa ada cara untuk menyelamatkannya, wanita cantik yang luar biasa ini akan menuruti semua keinginannya. Namun Pei Mianman hanya mencibir dan menjawab, sudah selesai. Pergilah saja kalau sudah selesai, tempat tidurku sudah menungguku. Mengapa dia peduli jika tidak ada tempat tersisa di ras iblis untuknya? Dia bahkan tidak ingin tinggal di sini sejak awal. Dia tahu betul apa yang direncanakan utusan iblis sejati ini, dan dia hanya merasa jijik. Iklan oleh Pub Future. Wah, begitu saja, pintu terbanting menutup. Utusan iblis sejati baru saja akan melangkah maju ketika benda itu menghantam hidungnya, membuatnya hampir menangis kesakitan. Setelah beberapa saat terkejut, dia menjadi marah. Dia menendang pintu hingga terbang. Namun, yang menyambutnya adalah bunga mawar hitam api yang mekar dan dipenuhi dengan energi kehancuran. Bahkan utusan iblis sejati tidak punya pilihan. Selain mundur selangkah, api hitam itu berada pada level yang sangat tinggi, terutama kupu-kupu hitam yang samar-samar terlihat di dalamnya yang membuatnya merasa khawatir. Dia harus mengakui bahwa dia adalah wanita muda yang paling memenuhi syarat untuk menjadi orang suci dari ras iblis. Hanya saja, siapa yang akhirnya menikahinya pertama kali? Ketika dia melihat fitur luar biasa dan sosok yang menakjubkan dari wanita muda ini, dia bahkan mulai sedikit cemburu pada pria itu. Seberapa beruntungkah orang itu? Nona, apa yang terjadi? Para penjaga bergegas datang ketika mereka mendengar keributan itu. Orang ini datang ke sini tengah malam untuk melakukan hal-hal yang tidak sopan kepadaku. Pei Mianman buru-buru berkata, para penjaga itu sangat marah. Lagi pula, dengan penampilan dan identitas Pei Mianman, meskipun dia baru saja bergabung dengan klan Yun dalam waktu yang singkat, dia sudah memiliki banyak pengagum dan penggemar. Bagaimana mereka bisa tetap bertahan ketika mereka mengetahui bahwa dia hampir diserang? Mereka menghunus senjata dan menyerang utusan itu. Ketika melihat ini, utusan iblis sejati berteriak, wanita suci ini palsu. Dia bukan perawan, tetapi penghujat dewa. Tangkap dia. Namun, ia segera tercengang, karena tidak seorang pun mendengarkan perintahnya. Sebaliknya, mereka semua mengutuknya karena menjadi seorang penjahat, dengan mengatakan bahwa ia memfitnah wanita suci mereka. Baru kemudian ia menyadari bahwa untuk menjaga rahasianya, ia telah merahasiakan identitas aslinya dari semua orang kecuali beberapa orang. Para prajurit ini tentu saja akan mempercayai wanita suci itu.
Dia merasa sangat kesal ketika memikirkan semua hal yang salah hari ini. Enyahlah dari hadapanku. Kekuatan tak kasat mata menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, otak para penjaga di garis depan meledak menjadi kabut berdarah, dan mereka langsung kehilangan nyawa. Nona, cepatlah pergi. Kami akan menahannya di sini. Para penjaga yang tersisa merasa khawatir dan terkejut, tetapi tidak ada yang takut. Mereka yang dapat dipilih untuk menjadi pengawal sang nona adalah orang-orang yang paling hebat dan pemberani di seluruh klan. Tepat saat itu, sesosok tubuh yang cantik bergegas menghampiri utusan iblis sejati untuk menyelamatkan para prajurit yang akan terbunuh. Pei Mianman berkata dengan tenang, apakah aku tipe orang yang mengorbankan nyawa orang lain demi keselamatanku sendiri? Kita akan bertarung saja jika memang harus. Segera setelah itu, mawar api bermekaran satu demi satu. Seekor kupu-kupu hitam berkibar di sekitar bunga-bunga itu. Auranya meledak dengan kuat, dan pada saat itu, auranya tidak lebih lemah dari utusan iblis sejati. Para penjaga yang tersisa semuanya bersemangat. Mereka mengacungkan senjata dan berteriak, kita akan berjuang demi wanita suci itu. Ekspresi utusan iblis sejati berubah. Dia tentu saja tidak takut pada orang-orang ini, tetapi kesalahan perhitungannya telah membuat situasi menjadi tidak proporsional. Dia mengira Pei Mianman akan berkompromi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Pei Mianman akan begitu galak dan keras kepala? Dia bisa mendengar bahwa seluruh klan Yun sudah waspada. Jika semua orang itu berlari untuk memberikan bantuan, dia akan dipaksa ke posisi yang sangat pasif. Lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu siapa dia. Dia sudah menganggap seluruh klan Yun sebagai milik pribadinya. Membunuh mereka akan sangat menyakitkan. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai Master Klan Yun kembali terlebih dahulu. Dia menatap Pei Mianman. Wanita suci itu benar-benar mendapatkan rasa hormat yang baru dariku. Namun, aku akan kembali. Pada akhirnya, kau akan menjadi milikku. Dia berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang.